Assalamualaikum Bu Devi, sedang apa? Waalaikumsalam Bu Insia. Saya sedang menyiapkan perangkat pembelajaran untuk besok, Bu. Bu Devi, misalkan saya mengganggu waktu Bu Devi sebentar boleh? Ada hal yang ingin saya bicarakan dengan Bu Devi. Tentu saja boleh Bu Insia. Kebetulan perangkat pembelajaran saya juga sudah selesai. Oh iya, terima kasih Bu. Ngomong-ngomong, apa yang mau Ibu ceritakan kepada saya? Sepertinya serius sekali. Begini Bu Devi, akhir-akhir ini saya sedikit merasa resah. Saya merasakan bahwa murid-murid di kelas saya kurang antusias, kurang semangat dalam menerima pembelajaran dari saya. Oh, ternyata Bu Insia ini sedang mengalami permasalahan di kelas tentang kurangnya antusiasme siswa terhadap pelajaran yang diberikan oleh Ibu atau Bu. Kira-kira dari obrolan kita hari ini apa yang ingin Bu Insyah dapatkan nanti? Saya berharap keresahan saya dapat teratasi dan saya dapat menemukan solusi bagaimana cara untuk meningkatkan semangat belajar siswa di kelas. Jadi Bu Insyah ini keresahan yang sedang dialami dapat teratasi dan dapat menemukan ide untuk meningkatkan semangat belajar siswa di kelas. Iya, Bu. Bu Insyah, hal apa saja Bu yang mungkin dapat menyebabkan murid-murid kurang antusias selama pelajaran di kelas? Kalau saya ingat kembali, mungkin penyebab murid-murid saya kurang antusias adalah pertama, pembelajaran saya sepertinya itu sedikit membosankan, terlalu monoton, saya terlalu dominan untuk berbicara, bercerita di depan murid-murid saya. Kedua, saya tidak memberikan kesempatan yang lebih untuk murid saya berpendapat atau untuk aktif berbicara pada pembelajaran saya. Oh begitu Bu. Kira-kira menurut Bu Insyah cara apa saja Bu yang dapat meningkatkan semangat belajar siswa di kelas? Menurut saya, mungkin murid-murid menginginkan pembelajaran yang berbeda, lebih mengasyikkan, tidak membosankan, dan tidak monoton. Kalau seperti itu, menurut Bu Insyah, pembelajaran yang mengasihkan, tidak bosan, yang seperti apa mungkin bisa dideskripsikan lagi Bu lebih lanjut? Pembelajaran yang mengasihkan itu menurut saya, peserta didik itu pastinya aktif dalam diskusi, tanya jawab, kegiatan kelompok. Kemudian mereka itu juga menunjukkan minat untuk mencari tahu lebih lanjut, mengajukan pertanyaan, selalu ingin tahu lebih banyak tentang topik yang sedang dipelajari, Bu. Lalu, menurut pendapat Bu Insyah, apa saja yang bisa membuat murid itu lebih asik dan tidak bosan selama pelajaran di kelas Bu? Menurut saya, pembelajaran itu harus berpusat pada murid dan harus menyesuaikan dengan kebutuhan belajar murid, atau mungkin yang bisa kita sebut itu pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Kemudian mungkin ketika proses pembelajaran berlangsung, kita juga bisa memberikan ice breaking atau games, seperti itu. Nah, betul sekali Bu Insyah. Sebagai seorang pendidik itu memang kita harus dapat menemukan kebutuhan belajar murid di kelas gitu. Kira-kira sebelum ini Bu Insyah apa sudah pernah menerangkan pembelajaran diferensiasi di kelas? Sudah pernah, Bu Devi? Kira-kira adakah perbedaan kondisi siswa saat Bu Insyah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dengan tidak menerapkan? Ada bedanya Ada, enggak? Bu, sepertinya. Ketika saya menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, khususnya di diferensiasi konten dan proses, saya itu melihat murid-murid itu lebih aktif, lebih semangat dalam belajar. Di kelas itu sepertinya lebih hidup. Menurut Bu Insyah, apakah pembelajaran berdiferensiasi seperti itu bisa diterapkan lagi di pembelajaran selanjutnya, Bu? Oh iya ya, Bu. Sangat bisa sekali, Bu. Saya akan mencoba kembali untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di pembelajaran-pembelajaran selanjutnya agar murid-murid lebih aktif dan lebih semangat lagi. Sejauh ini Bu Insyah sudah dapat pencerahan apa saja? Saya harus menerapkan kembali pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas, dilakukan secara kontinu dan berkelanjutan pastinya, Bu. Jadi rencana Bu Insyah sekarang apa?
Pertama, saya akan mengidentifikasi kembali kebutuhan belajar murid dari profil belajar murid. Kemudian merancang pembelajaran yang sesuai dengan menggunakan media pembelajaran yang beragam, mungkin dengan gambar, video, maupun audio. Kedua, saya akan menyelipkan ice breaking maupun game selama dalam proses pembelajaran berlangsung, sehingga mungkin anak-anak itu tidak akan mudah merasa jenuh atau bosan. Nah, Bu Insyah, kira-kira mau memulainya dari mana nih, Bu? Yang pertama, saya akan mencoba merancang perangkat pembelajaran terlebih dahulu, Bu. Pastinya perangkat pembelajaran yang sesuai dengan pembelajaran berdiferensiasi. Ada rekan kerja yang bisa diajak untuk membantu nggak, Bu? Siapa ya, Bu? Oh, ada, Bu. Bu Husnul. Beliau guru yang lebih berpengalaman terkait pembelajaran berdiferensiasi. Saya akan mencoba untuk memperoleh pengembangan pendalaman dari beliau. Selanjutnya, apa komitmen Bu Insyah terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini di kelas, Bu, dengan ditambah kreasi ice breaking dan games. Wah, ide bagus itu, Bu. Mudah-mudahan semua berjalan lancar sesuai harapan ya, Bu. Besok, 1 minggu ke depan, jika Bu Insyah sudah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, kita bisa bertemu kembali untuk merefleksikan bagaimana hasilnya dan melihat apakah perlu adanya tindak lanjut tambahan. Terima kasih Bu Devi atas waktunya untuk sharing. Sekarang saya merasa lebih lega dan saya sudah mendapatkan pencerahan tentang apa yang harus saya lakukan. Luar biasa, Bu Insyah. Tetap semangat, Bu. Terima kasih Bu Devi. Saya kembali ke kelas dulu ya, Bu. Baik, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum, Bu Insyah. Lagi apa, Bu? Waalaikumsalam Bu Devi. Kebetulan saya sedang bersantai ini, sedang kosong jam ngajar. Bu Insyah, misalnya saya meminta waktu Bu Insyah sebentar, boleh? Ada hal yang perlu saya sampaikan. Tentu saja boleh Bu Devi. Kebetulan jam mengajar saya sudah selesai hari ini. Monggo di ruang sebelah, Bu. Oh iya, Bu Insyah. Terima kasih, Bu. Monggo. Ada perlu apa nggih, Bu? Begini, Bu. Eh, Akhir-akhir ini saya merasakan sedikit resah karena saya melihat anak saya di kelas, namanya Kevin, itu pasif ketika pembelajaran di kelas, Bu. Oh, berarti Bu Devi itu sekarang sedang resah karena ada salah satu murid yang bernama Kevin itu terlihat pasif selama pembelajaran Bu Devi, nggih. Oke, Bu. Saya merasa khawatir dan sangat sedih. Saya takut jika Kevin nanti akan tertinggal dalam pelajaran di kelas, baik di pelajaran saya maupun di pelajaran yang lain. Hmm, kira-kira mungkin Bu Devi bisa mendeskripsikan atau menyampaikan apa penyebab Kevin itu pasif di kelas Bu Devi? Sepertinya banyak faktor, Bu, yang menyebabkan Kevin itu pasif di kelas. Selama ini saya sebagai wali kelas, Kevin itu saya lihat setiap pelajaran saya itu tidak percaya diri, sering tidur, kemudian jarang untuk angkat tangan menyampaikan pendapat. Kemudian ada faktor lain sepertinya, Bu, kemungkinan anak itu tidak tertarik mengikuti pelajaran atau tidak tertarik dengan materi pelajaran di kelas. Banyak sekali ya faktor penyebabnya. Itu mungkin faktor penyebab kalau di kelas nggih, Bu. Kalau misalkan Bu Devi mungkin bisa memperhatikan atau pernah komunikasi dengan orang tua, bagaimana kondisi belajar Kevin ini kalau di rumah? Oke, Bu. Orang tua Kevin ini pernah mengatakan bahwa dia sering bermain di rumahnya. Kadang dia bermain sama temannya datang ke rumah. Kemudian orang tua Kevin itu juga
jarang sekali melihat Kevin belajar. Artinya Kevin ini tidak suka belajar loh. Oh, berarti Kevin ini termasuk anak yang kurang tertarik ya dalam belajar ya. Kira-kira apa yang bisa dilakukan Bu Devi untuk membantu Kevin ini agar lebih aktif lagi di kelas, khususnya kalau dia itu bisa tertarik untuk belajar? Memang rencana saya ini mengajak Kevin untuk berpartisipasi aktif Bu dalam pembelajaran saya di kelas. Selain itu, saya ingin mengajak untuk turut serta mengerjakan tugas-tugasnya bersama dengan teman-temannya. Mungkin nanti ada kelompok belajar bersama dengan teman yang lain. Saya juga mungkin nanti akan berkolaborasi sama orang tua Kevin, Bu. Wah, luar biasa sekali, ide dari Bu Devi ini. Tadi sudah ada, strategi ya untuk mengatasi kepasifan Kevin ini, salah satunya dengan mengajak Kevin itu berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. Nah, tadi juga Bu Devi itu menyebutkan, berkolaborasi dengan orang tua. Cara Bu Devi untuk berkoordinasi dengan orang tua Kevin itu bagaimana, Bu? Mungkin nanti akan saya bikinkan jadwal pertemuan rutin, Bu, membahas bagaimana perkembangan belajarnya Kevin, baik secara WA nanti ada undangan tersendiri, kemudian saya jadwalkan nanti ketemuan sama orang tuanya. Oh, berarti caranya dengan membuat jadwal rutin untuk pertemuan dengan orang tua nggih, Bu? Selanjutnya rencana ke depan untuk Bu Devi ini dalam membantu Kevin apa, Bu? Mungkin saya akan berbicara empat mata sama Kevin. Saya akan panggil dia di tempat yang lebih tenang, tidak bersama dengan teman-temannya. Saya ingin menggali bagaimana sih eh, hal yang perlu diselesaikan dari Kevin itu sendiri. Kemudian saya akan memberikan arahan positif supaya dia lebih semangat lagi, lebih aktif lagi belajar di kelas. Begitu kira-kira. Luar biasa sekali. Kira-kira rencana Bu Devi ini akan dilakukan kapan? Dimulai kapan? Rencana ini akan saya jalankan mulai minggu depan sepertinya, Bu. Oke, Bu, semoga apa yang direncanakan oleh Bu Devi dapat berjalan sesuai rencana dan berjalan dengan lancar. Kira-kira nanti untuk apa ya, mengetahui keberhasilan upaya yang dilakukan Bu Devi itu gimana, Bu? Nanti saya eh, ini aja ya, Bu ya, berkolaborasi sama teman aja ya, Bu, ngajak guru BK kali ya, Bu, untuk bisa melihat perkembangan belajarnya Kevin. Oh, oke Bu, luar biasa sekali. Berarti tetap adanya kolaborasi dengan rekan guru sejawat nggih, guru BK. Oke Bu, mungkin dari percakapan singkat kita ini, apakah yang sudah didapat Bu Devi sekarang? Gimana, Bu? Dari percakapan singkat kita tadi, kira-kira sekarang Bu Devi itu sudah mendapatkan apa? Oh, alhamdulillah saya sekarang dapat pencerahan, Bu. Terima kasih motivasinya, Bu. Nanti akan saya lanjutkan minggu depan. Kalau sudah Oke. berhasil, kita perlu ngobrol lagi, Bu. Saya jelaskan bagaimana perkembangan Kevin setelah Kevin saya ajak eh, apa praktik baiknya, arahan positifnya. Ya, semoga lancar Bu, tetap semangat. Terima kasih, Bu. Oke.